Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tidak banyak bicara, tapi saat dia masuk ke ruangan, semua orang langsung memperhatikannya? Mereka tidak mencari perhatian, mereka tidak mencoba menjadi pusat keramaian, tapi tetap saja ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain menghormati mereka tanpa perlu satu kata pun. Mereka bisa berdiri di sudut ruangan, tetap tenang, tetap diam, dan entah bagaimana, mereka tetap terlihat paling berpengaruh. Bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena mereka lebih pintar, dan jelas bukan karena mereka lebih berisik. Mereka punya sesuatu yang tidak semua orang sadari, kekuatan kehadiran. Sebuah kekuatan yang tidak perlu dibangun dengan teriakan, tapi cukup lewat sikap, bahasa tubuh, dan sedikit pemahaman tentang psikologi manusia. Mungkin kamu berpikir, saya introvert, apa mungkin saya bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kamu hanya perlu mengasah kualitas yang sudah ada dalam dirimu. Hari ini kita akan membongkar 5 langkah sederhana, langkah-langkah yang bisa kamu praktekkan mulai hari ini juga untuk membangun kehadiran yang kuat, membuatmu dihormati, didengarkan, dan diingat tanpa harus mengubah kepribadianmu. Bersiaplah karena mungkin setelah ini, cara orang lain melihatmu tidak akan pernah sama lagi. 1. Tampil diam tapi tegas, pakai metode batu abu-abu. Banyak orang mengira introvert itu lemah hanya karena jarang bicara. Padahal mereka belum tahu soal salah satu senjata diam-diam paling kuat, metode batu abu-abu. Caranya sederhana. Saat orang lain sibuk drama, kamu tetap tenang. Saat ada yang nyolot atau memancing emosi, kamu nggak terpancing. Bukan karena kamu nggak bisa marah, tapi karena kamu tahu energi kamu terlalu berharga buat dibuang percuma. Orang-orang drama itu seperti vampir. Emosi mereka hidup dari reaksimu. Mereka butuh kamu marah, kesal, atau terbawa suasana supaya mereka merasa berkuasa. Tapi kamu tetap cuek, dingin, netral, tidak memberi apa yang mereka cari. Dan justru disitulah letak kekuatanmu. Di dunia yang ribut, penuh orang berlomba-lomba jadi paling keras. Orang yang bisa tetap diam dan tenang malah kelihatan paling berwibawa. Itulah kenapa saat kamu menguasai sikap ini, tanpa banyak kata pun, orang lain akan mulai menghormatimu. 2. Mainkan bahasa tubuh, bukan kata-kata. Nggak usah cerewet buat disukai. Gunakan senjata rahasia yang banyak orang nggak sadar. Efek cermin. Kamu cukup menyesuaikan gaya bicara, postur, atau energi lawan bicara secara halus. Kalau mereka kalem, kamu jadi tenang. Kalau mereka semangat, kamu sedikit naikkan energi. Jangan meniru mentah-mentah. Cukup pantulkan vibe mereka. Otak manusia terprogram untuk suka sama yang mirip. Dengan ini, kamu nggak perlu sok asik, cukup nyambung, dan orang langsung merasa nyaman denganmu. 3. Kendalikan persepsi, spotlight effect. Introvert sering overthinking, ngerasa semua orang merhatiin gerakan kita, omongan kita, cara kita jalan, padahal fakta kerasnya, nggak ada yang peduli. Orang lain sibuk mikirin diri mereka sendiri. Yang kamu anggap memalukan itu, mereka bahkan gak ingat 5 menit kemudian. Jadi kenapa harus takut? Begitu kamu sadar persepsi itu cuma ada di kepalamu, kamu mulai bebas. Bebas jadi dirimu sendiri. Dan dari situ aura percaya dirimu mulai terpancar tanpa kamu sadari. 4. Bangun dominasi tanpa pamer. Decoy effect. Kadang introvert kalah dalam diskusi atau pengambilan keputusan, bukan karena kurang pintar, tapi karena nggak tahu cara main psikologi. Misalnya, kamu kasih 2 opsi ke orang, mereka bingung. Tapi kalau kamu tambahkan opsi ketiga yang sengaja dibuat, nggak menarik, tiba-tiba mereka jadi yakin pilih opsi yang kamu mau. Itu namanya decoy effect. Contoh kecil, kamu ajak teman nongkrong dan dia ragu. Coba bilang, kita bisa nongkrong, bisa stay di rumah, atau kita bisa pergi belanja sabun jam 10 malam. Secara nggak sadar, dia bakal milih opsi yang kamu arahkan. Tanpa paksaan, tanpa debat. Itu yang bikin kamu terlihat cerdas, dominan, tapi tetap kalem. 5. Bangun koneksi tanpa basa-basi. Benjamin Franklin Effect.
Introvert sering mikir, gimana ya caranya bikin orang suka sama gue? Ternyata rahasianya bukan dengan membantu mereka, tapi dengan meminta bantuan kecil dari mereka. Pinjam pulpen, minta pendapat, tanya saran. Kelihatannya sepele, tapi secara psikologis, otak mereka bakal berpikir, kalau gue bantu dia, berarti gue suka sama dia dong. Dan boom, hubungan jadi lebih dekat tanpa kamu harus capek nyari bahan obrolan. Kamu wajib coba ini, dan jangan kaget bagaimana trik ini bekerja padamu. Jadi kamu nggak perlu berubah jadi ekstrovert buat dihormati. Kamu cuma perlu main di medan yang kamu kuasai, keheningan. Dan dari sana, kamu bisa bangun pengaruh diam-diam yang bikin orang mikir dua kali sebelum meremehkan kamu. Kamu nggak butuh keramaian buat bersinar. Kamu hanya butuh memahami psikologi sosial yang jarang diajarkan. Sekarang, kamu udah tahu 5 langkahnya. Gunakan dengan bijak. Tapi satu hal pasti, kamu bukan lagi introvert biasa. Kamu adalah introvert yang dihormati dan disegani. Jadi kesimpulannya, pertama, tampil diam bukan kelemahan, itu kekuatan. Gunakan batu abu-abu untuk tetap tenang dalam situasi penuh drama. Ini bikin kamu terlihat kuat dan berwibawa. Kedua, gunakan bahasa tubuh untuk membangun koneksi. Dengan mirror effect, kamu bisa bikin orang nyaman tanpa harus banyak bicara. 3, berhenti merasa jadi pusat perhatian. Ingat, spotlight effect itu cuma ilusi. Saat kamu sadar ini, kamu bisa tampil lebih percaya diri tanpa beban. 4, bangun dominasi tanpa terlihat memaksa. Gunakan decoy effect untuk mengarahkan keputusan orang lain secara halus dan elegan. Dan yang terakhir, dekatkan diri lewat bantuan kecil. Terapkan Benjamin Franklin Effect agar orang merasa punya koneksi denganmu tanpa basa-basi yang melelahkan. Sekarang aku ingin tahu, dari strategi ini, mana yang paling ingin kamu coba? Tulis di komentar di bawah. Dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten yang akan membantu kamu bangun disiplin, kepercayaan diri, dan kendali atas hidupmu. Dan kalau kamu punya ide, saran topik, atau hal spesifik yang ingin dibahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Aku baca satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya.